حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الخصوص إلى الروح معرفة الكتاب ولأهل سندنا إليها ومشايخنا ووالدينا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار الدنيا والآخرة. وعن أبي أمامة الباهلي radhiyallahu anhu, maka dari Allah daripadanya, qala berkata ia, ya Abi Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ya Nabi. Ujar Abi Umamah, aku mendengar Nabi bersabda. Ujar Nabi, iqra'ul Qur'ana, baca olehmu akan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana, baca olehmu akan Al-Quran. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan secara umum, tidak menyebutkan waktunya bila, jam berapa. Sidin menyebutkan secara umum, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, maka bahwasanya, ya'ti datang ia Al-Quran, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat, li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Nah, nanti hari kiamat Al-Quran itu akan memberi syafaat, akan memberi bantuan, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Makin banyak kita membaca Al-Quran, makin banyak dia memberi syafaat kepada kita. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini ngaran sidin adalah Abdullah. Karena sahabat itu banyak yang namanya Abdullah, maka kebiasaan mereka menyebut dengan nama bapaknya. Jadi nang malainakan itu ngaran abahnya. Kayak Abdullah bin Umar, maka yang disebutkan adalah Ibnu Umar, anaknya Umar. Yang kayak Abdullah bin Abbas, disebutkan Ibnu Abbas. Nah, nama sidin Abdullah. Kayak Ibnu Mas'ud, dan sidin Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalaunya ada naskah tulisan di dalam hadis menyebutkan anak seseorang kayaknya Ibnu Umar, maka berarti ngarannya adalah Abdullah. Radhiyallahu anhuma, maka dari Allah daripada keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala bersabda ia, la hasada, tidak boleh hasada. Nah, hasada ini maknanya kita ada tanda 37. Nah, apa yang Sidin maksud dengan makna hasada 37? Halaman 110 itu yang 37. Al-hasadu, hasad. Nah, jadi makna hasada di sini apa tadi maknanya? Al-hasadu bermula hasad yang kedengki. Tamanna zawalin ni'mati an ghayrihi, mencita-cita hilangnya nikmat daripada selainnya. Tamanna zawalin ni'mati an ghayrihi, mencita-cita hilang kenikmatan an ghayrihi daripada selainnya, daripada selain dirinya. Berarti itu adalah yang didengki, hasad. Apabila kita melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, lalu kita kada senang hati dengan orang lain yang mendapatkan nikmat itu, ingin nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Nah, itu namanya yang didengki. Wal ghibtatu, dan ghibtah. Ghibtah, karena hasad itu dalam bahasa Arab bisa dimaknai hasad, bisa dimaknai ghibtah. Nah, wal ghibtatu dan ghibtah, ghibtah itu kalau bahasa kitanya hiri hendak nangka itu juga. Nah, lain tadi kalau hasad tadi hiri supaya nikmat orang lain itu hilang. Hilangnya kuadainya atau kan yang lain juga. Yang penting jangan lawan orang itu. Kalau ghibtah itu tamanna misliha, menginginkan seumpamanya, min ghairi zawaliha, daripada ketiadaan hilangnya. Nah, ini ghibtah. Ghibtah ini bihigi juga, cuman hendak nang kayak itu, tapi tidak ada keinginan nikmat lawan orang itu hilang. Nah, bahasa kitanya hendak menuruti, hendak mengumpati. Wal hasadu haramun, dan hasad itu hukumnya haram. Jika dengki hukumnya haram. Wal ghibtatu, dan ghibtah, keinginan menuruti orang lain yang mendapatkan nikmat tanpa keinginan hilangnya nikmat pada orang lain itu. Al-ghibtatu, dan ghibtah, fil khairi, pada kebaikan, mahmudatun, terpuji, mahbubatun, dicintai. Nah, karena ghibtah itu baik, itu terpuji. Kita melihat orang lain dapat nikmat, lalu kita hendak juga nang kayak itu. Kemudian kita pun bertakun, kayak apa orang lain itu jadi dapat nikmat seperti itu. Nah, kita pun berusaha supaya kita mendapatkan kenikmatan sama dengan orang itu. Nah, wal muradu biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak boleh iri dengki, illa, kecuali, fisnatani, pada dua, artinya la ghibtata, la ghibtata. Ini tidak boleh ghibtah, tidak boleh kita menginginkan sesuatu yang orang lain mendapatkan nikmat itu
mahmudatin yang terpuji, yata'akkadul ihtimamu biha yang kuat keinginan biha dengannya, illa fisnataini kecuali pada dua. Nah, jadi kesimpulan maknanya tidak boleh kita itu menuruti orang lain kecuali pada dua. Kita tidak boleh mengikuti menghendaki sama lawan orang lain kecuali daripada dua ini. Apa yang dua itu? Pertama, rajulun atahullahul qur'ana. Rajulun seorang laki-laki. Nah, di sini memakai isim nakirah, artinya umum. Rajulun seorang laki-laki, bebinian bang masuk juga di sini, walaupun yang disebut adalah laki-laki. Rajulun seorang laki-laki, atahullahul qur'ana, mendatangkan akan dia oleh Allah al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Nah, laki-laki ini diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan membaca Al-Quran, diberi oleh Allah Ta'ala hafalan beberapa daripada Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi, dan ia mendirikan bihi dengannya, dengan Al-Quran tadi, ana al-laili pada rongga-rongga malam, wa ana an-nahari dan pada rongga-rongga siang. Jadi selama waktu malam dan selama waktu siang, artinya siang dan malam, dia mendirikan, dia menegakkan dengan Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepadanya, dengan hafalan Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, arti mendirikan ini pertama yaitu sembahyang. Jadi dia sembahyang, membaca ayat-ayat yang dia hafal, membaca surah-surah yang dia hafal. Nah, yang kedua, makna mendirikan Al-Quran ini adalah mendirikan sesuai kehidupannya, sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Walaupun ini kadang membaca siang dan malam, membaca seperlunya aja, tapi dia mengamalkan, mendirikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang boleh kita menginginkannya. Kalau ke rajulun dan yang kedua, rajulun seorang laki-laki, atahullahu malan, mendatangkan akan dia oleh Allah malan akan harta. Allah memberikan seseorang itu harta kekayaan. Fahuwa yunfiquhu, maka ia yunfiquhu menafkahkan ia akan dia, akan hartanya, ana al-laili pada rongga-rongga malam, wa ana an-nahari dan rongga-rongga siang. Ya, selama waktu malam, selama waktu siang, kapanpun dia menafkahkan hartanya itu di jalan Allah, menafkahkannya di jalan kebaikan. Nah, jadi dua ini yang boleh kita ingin untuk menurutinya. Yang pertama, orang yang berpengetahuan Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya. Yang kedua, orang sugih yang suka bersedekah, orang sugih yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nah, selain yang dua itu, kada baik kita menurutinya.
ada kebaikan. Ada kita kadang-kadang enggak menuruti yang lain, melihat orang berbaju bagus, hendak menuruti baju bagus dan kayak itu. Kededa tersebut daripada nang dua ini. Melihat orang pina bungas, pina glowing, hendak juga nang kayak itu. Kayak apa caranya supaya glowing? Mau beli ini, ampalas. Kadeda daripada nang dua ini. Melihat orang nih berjalan mobilnya bagus dikawal pulang oleh Satpol PP, siapa lewat bupati, siapa lewat kapolres, kadeda di sini. Nah ada adalah orang yang berpengetahuan dengan kemudian dia memberikan manfaat dengan pengetahuannya itu nang kita hendak turuti. Yang kedua orang sugih nang suka bersedekah. Makanya ketika kita melihat orang sugih, mobilnya bagus, rumahnya bagus, di mana-mana ada bisa rumah, mobilnya puluhan buah bisi. Nah kita kada hendak menuruti nang kayak itu, kita kepengen lalu nang kayak itu. Tapi bila ada orang sugih, hartanya cukupan, tapi dia menggunakan hartanya di jalan Allah, nah itu nang kita bihiri, kita hendak mengumpatinya nang kayak itu. Nah dulu waktu aku di Kintab, nah ini kan ada majelis taklim, ada kelompok maulid, kita membangun di situ. Nah dulu ada orang yang sugihnya sedang aja kada terlalu sugih, dia punya mobil sebuah aja, isi mobil. Nah dia berucap apabila ada kegiatan maulidan, apabila ada kegiatan kebaikan, amun perlu mobil, pakai aja mobil aku, kapan aja menjadi presiden. Nah jadi ketika kita hendak maulidan, bepadah aja langsung hendak maulidan ke anu, kan kadang-kadang ke Muara Kintab bisa, ke Muara Sama-Sam bisa. Nah sidin memberikan menginjamkan mobilnya lawan minyaknya penuh dah bensinnya, tinggal supirnya aja lagi. Bila ada hendak mau undang penceramah, kan kalau maulidan supaya ada penyegaran, kan penceramahnya mengundang di lain, baik di Banjar atau di Matapura. Maka mobil sidin sudah siap sedia, mobilnya, bensinnya, supirnya, bahkan sangunya gak senang tolak mengambil itu untuk makan dan minum di jalanan dibagi sidin. Nah kita lawan orang nang gitu bihiri hendak nang kayak itu. Nah walaupun mobilnya mobil sederhana aja, cukupan aja, daripada mobil yang bagus. Saya Toyota Alphard, mobilnya Land Cruiser, tapi dipakai kesan pribadi aja, sedikit-dikit kita kada hendak nang kayak itu. Rawahul Bukhari wa Muslimun, mengatakan akan dia akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa guwinahu aydon, dan diriwayatkan akan kami, hu akan dia akan ini hadis, aydon juga, min riwayati Abdullah ibni Mas'udin,
daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafdi dengan lafaz. Ada riwayat lain daripada Abdullah bin Mas'ud, lafaznya berbeda, cuman pengertiannya mirip. Bilafdi dengan lafaz la hasada, tidak boleh menginginkan atau menuruti dengan orang lain, illa fisnataini, kecuali pada dua. Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, atahullahu malan, mendatangkan akan dia oleh Allah malan, akan harta. Nah, Allah Ta'ala berikan dia harta. Fasallatahu, maka mengerasi ia akan dia, ala halakatihi, atas menghabiskannya harta tadi, fil haqqi, pada kebenaran, fil haqqi, pada kebenaran. Nah, ini berbeda naskahnya, cuman pengertiannya mirip-mirip aja. Jadi seseorang yang Allah Ta'ala berikan harta kepadanya, kemudian ia mengarasi dirinya untuk menggunakan, untuk menghabiskan harta itu pada jalan kebenaran. Nah, itu nang kita bagus untuk kita turuti. Nah, ya memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecenderungan kita ketujuh cinta dengan harta benda. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Nah, itu sudah ditentukan oleh Allah bahwa manusia ini kebanyakannya cinta kepada anak, cinta kepada emas, cinta kepada perak, cinta kepada kendaraan yang bagus, cinta kepada rumah yang bagus. Itu sudah kebanyakan manusia diciptakan yang kayak itu. Nah, si laki-laki ini karena dia manusia, kecenderungan hatinya kayak itu juga, cuma dikarasinya. Nah, dikarasinya supaya inya kau menggunakan hartanya tadi kepada jalan kebenaran. Maka kita adalah ini pelajaran jam sedang naik panas nih. Nah, ini kan perlu mengatasi lawan nafsu. Perlu kita berjuang lawan nafsu, melawani lawan nafsu. Nyamannya nanti ini di hadapan kipas angin, berubah, ada guling, ada bantal. Nah, itu anunya. Nah, maka ketika kita hendak mengerjakan kebaikan, harus dikarasi dulu, harus berjuang dulu. Nah, nanti itu juga dengan seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan harta. Ada sayangnya lawan harta. Kadang-kadang mau berusaha uyuh mencari duit ngalih, ketika dapat digunakan dengan kebaikan, dibagikan orang lain. Kan kalau secara logika kada masuk nanti itu. Tapi karena ini tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia karasi nafsunya untuk menggunakan, untuk menafkahkan, menghabiskan hartanya pada kebenaran. Wa rajulun, dan seorang laki-laki, atahullahu hikmatan, mendatangkan akan dia oleh Allah hikmatan, akan ilmu. Nah, Allah Ta'ala berikan ilmu
seorang laki-laki ini. Fahuwa yaqdi biha, maka ia memutuskan biha dengannya, dengan hikmah tadi, dengan ilmu tadi. Wa yu'allimuha, dan mengajarkan ia akan dia. Nah, seorang laki-laki yang Allah Ta'ala beri ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia menjalankan hidupnya dengan pedoman ilmu itu, dan juga dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah, ini yang boleh kita cemburui, boleh kita ingin hendak menurutinya. Kesimpulannya daripada dua hadis ini, supaya nyaman, supaya mudah kita paham, ujar Nabi, tidak boleh kita itu menginginkan sesuatu seperti orang lain kecuali pada dua, yaitu orang alim lawan orang sugih nang bersedekah. Nah, itu juga kesimpulannya. Jadi kita nang boleh kita inginkan, kita cita-citakan menjadi orang alim atau menjadi orang sugih nang ketujuh bersedekah. Nah, itu kesimpulannya. Itu juga bang nang biasa menjadi cita-cita kebanyakan kita, jadi orang alim atau menjadi orang sugih nang bersedekah. Kadada nang bercita-cita aku kena bilanya jadi orang susah nang sakbar. Kadada. Atau bercita-cita menjadi orang biasa nang kadada bisa apa-apa. Kadada. Tapi cita-cita jadi orang bungul aja, yang masa kehendak kelakuan. Kadada juga. Alim itu jadi pejabat, kadada di sini disebutkan. Kenapa jadi pejabat itu? Kada disuruh Nabi mencita-citakan kan pejabat, pemimpin yang adil itu juga mempunyai banyak keistimewaan. Kenapa? Karena jadi pejabat itu sangat sedikit orang yang selamat. Sangat sedikit orang yang selamat, sehingga Nabi kada menyarankan untuk bercita-cita menjadi pejabat yang adil. Kenapa? Karena sangat sulit. Kalau jadi orang alim itu asal kita mau bersungguh-sungguh aja nuntut ilmu, mengamalkan, mengajarkan. Kalau hendak sugih nang bersedekah, kalau dia bersedekah, berusaha sungguh-sungguh, berdagang sungguh-sungguh dengan baik, dengan jujur, untuk kumpul duit, bersedekah dengan sekadar kemampuan. Tapi amunnya jadi pejabat itu luar biasa ngalehnya. Untuk adil sangat sulit. Makanya ketika Nabi wafat, ketika Nabi meninggal, Nabi kadada memasani atau berwasiat, bila aku meninggal lah kena nang jadi khalifah si anu. Kadada. Nah, sehingga setelah Nabi wafat, umat Islam perlu seorang khalifah, perlu seorang pemimpin. Maka semuanyaan sahabat Nabi berabut apa? Berabut indah. Kadada nang hakunnya jadi khalifah. Ini menunjuk ini, si kong menunjuk ini, si kong menunjuk ini. Tuhuk sahabat hendak memilih kadada nang hakunnya, kadada nang maunya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang ditunjuk
dengan kesepakatan semua sahabat, dengan isyarat Nabi Muhammad. Jadi dengan isyarat Nabi Muhammad ya. Apa isyarat Nabi Muhammad? Yaitu ketika Nabi sakit, sahabat hendak sembahyang berjamaah kepada imam, maka Sayyidina Ali melaporkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini sholat berjamaah sudah hendak didirikan, imamnya kadada. Nah, ajar Nabi, muru Abu Bakrin fa yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sembahyang berjamaah. Nah, disampaikan oleh Sayyidina Ali, akhirnya Abu Bakar Siddiq maju menjadi imam atas perintah Rasulullah. Nah, itu aja landasannya sahabat sepakat berataan menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar akhirnya mau kada mau ada ini menjadi pemimpin, menjadi pejabat, berabut dengan berbagai macam cara, berbagi duit kah, berbagi amplop, berbagi bakul. Sudahnya berbagi janji, ini ada kisah lagi, berbagi janji. Bahambu ke janji, ribanya sudah jadi, keringat lagi. Banyak janji, ribanya jadi, keringat. Sedikit berjanji, ribah jadi, keringat juga. Enak sedikit nang itu. Nah, kayak di sini, ketika hendak pemilihan bupati, hendak pemilihan gubernur, hendak pemilihan anggota dewan, masing-masingnya belang, ada 4-5 kali kesini belang, banyak jadi 5 tahun, jadi sekali-kali gak usah lagi belang ke sini, diundang ada datang juga. Nah, kita tahun gitu, makanya kita konser umpat terlibat dalam masalah nang kayak itu. Ada semacam calon gubernur hendak belang ke sini. Dari aku kada usah, ulun kada ada waktu. Mbak itu datang pulang anak buahnya, setumat barang, singgah barang ke sini. Sahabat tamuan asal minta doa pian. Dari aku kada ada waktu. Situ mau WA ulang. Akhirnya ayo jam berapa, ini hendak pagi. Dari aku jam 2 aja, jam 2 siang. Kayak misalnya jam 1:30 nelpon, nanya, ini kami sudah hendak berangkat. Dari aku ulun jam 2 ini, 1:30 ini pesantren sudah mulihkan. Kan kita mulihkan kalau sudah jam 12 mulihkan. Nah, ulun jam 1:30 ini pesantren sudah mulihkan. Jadi punya pian hendak belang bertamu, ulun di rumah. Di mana rumah pian? Aja ulun bagi apa namanya, segelok. Ini kan zaman segelok. Akhirnya datang beberapa buah mobil ke rumah. Pada benda akhirnya apa ya, kita indah dimanfaatkan dengan masalah seperti itu. Amun ini datang belang ke rumah, atau apa ke rumah belang,
Coba jakah ini datang ke sekolahan pas kekanakan yang anu nih yang sekolahan foto banyak banget kan membawa kamera timbullah di berita calon gubernur ini mengunjungi Ponpes Asohada. Timbul kita tompa-ompat. Nah jadi kita perlu tahu juga masalah politik supaya kada dipolitiki oleh orang lain. Nah ini kalau jadi pejabat itu sebuah keinginan yang tidak direkomendasikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena sangat sulit untuk bisa berbuat adil. Untuk mencapai jabatan itu sudah macam-macam, nang kada baik nang digawi. Limanya sudah jadi, begini Jadi biar bubuhan dia ada nang ngurusnya, nang berambutnya. Kita memilih antara dua nih ya. Jadi orang alim atau jadi orang sugih nang kada jauh sedekah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi. Sidin ini orangnya halus, orangnya kurus. Sehingga apabila Sidin berjalan, Abdullah bin Mas'ud berjalan, bilanya angin bertiup mulai belakang, belaju Sidin berjalan. Bilanya angin bertiup mulai muka, tuhuk Sidin berpantau. Orangnya halus, kurus. Udah bisa dicontohkan di sini lah, karena ada tersinggung. Nah Allah Ta'ala hendak menghinakan Abu Jahal. Abu Jahal itu kan jago, teguh, akat berkelahi. Allah Ta'ala hendak menghinakan Abu Jahal, maka ternyata yang membunuh Abu Jahal di dalam peperangan adalah Abdullah bin Mas'ud, nang halus, nang kurus. Abu Jahal nang jago, nang gagah, nang ganal, dikalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud nang halus dan kurus. Sampai Abu Jahal Ka'bah ditindihi oleh Abdullah bin Mas'ud di dada. Ini hendak memanggal gulunya Abu Jahal. Nah, saking sombongnya Abu Jahal, dia sudah kalah nih. Pada Abu Jahal, wahai Abdullah bin Mas'ud, bila ikam hendak memanggal leher aku, maka aku minta di anunya nih, di bagian bawah, nah ikam panggal. Nah, yang bagian bawah nih ikam panggal. Kenapa? Supaya Muhammad tahu leher aku panjang. Dalam kita masih sombong aja Abu Jahal lagi. Akhirnya Abu Jahal dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata ia Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa membaca ia harfan akan satu huruf min kitabillahi ta'ala, daripada kitab Allah Ta'ala, falahu, maka baginya, bagi si yang membaca, bihi, dengan yang dibacanya, hasanatun, satu kebaikan, satu kebaikan. Ujar Allah, ujar Nabi, siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dengan 10 seumpamanya. Nah, satu kebaikan itu sama dengan 10 seumpamanya. Artinya satu huruf itu dibalas dengan satu kebaikan. Satu kebaikan itu nilainya 10. Nah, yang nang rancak
dimaknai oleh ulama supaya memudahkan paham. Akhirnya siapa membaca satu huruf Al-Quran pahalanya 10. Nah kita yang membaca Al-Quran, baik membacanya itu membaca serongan atau misalnya mengajarkannya, maka setiap mengajarkan itu dengan tanpa kita sadari kita selalu membaca huruf-huruf Al-Quran. Nah, kayak mengajar kekanakan mengaji. Maka selama mencontohkan bacaan dengan anak-anak dengan bacaan Al-Quran itu, maka setiap hurufnya itu 10 pahalanya. Amunnya kita ulangi, tambah lagi, ulangi, tambah lagi. Dan kita belajar kekanakan itu, bila kita mencontohkan itu, kada cukup sekali aja, bulik mencontohkan. Nah kayak si di sekumpul itu sampai wahini kekanakan belajarkan mengaji. Nah waktu itu guguduan nang jadi gugunya ada kekanakan orang komplek sekumpul itu empat belajar mengaji juga. Lalu guguduan ini kan dulu iqra lah nang dibaca a ba ta sa, a ba ta sa. Ketika membaca sa nang anak ini kada kawa enggak sa. Udah kedua sa 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 tuhuk mana. Kamu ya kan keduanya diambil sidin, tapi di sini kada kau jatuh timang lah. Diambil sidin pekat, ada sama pekat. Di sini kalau itu kotir, hambat sidin buka, anak-anaknya buka. Sambil buka, paling dan asal buka, orang kada bisa dipaksa. Ya tuh ya neto sambil buka orang kada bisa dipaksa. Itu kejadian nyata. Nah kita melajari kekanakan mengaji, bulik menekankan lautnya supaya bisa. Maka tanpa kita sadari sebetulnya kita membaca setiap bulik-bulik yang kita baca itu satu huruf daripada Al-Quran yang pahalanya adalah 10 satu hurufnya. Nah makanya dari Nabi nang sebelumnya orang-orang nang itu nang perlu kita hendak turuti, orang-orang yang bisa baca Al-Quran kemudian mengajarkannya, itu nang kita hendak turuti. Wala aqulu, dan tidak mengatakan aku alif lam mim harfun. Alif lam mim satu huruf. Nah jangan Nabi aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin dan tetapi alifun, alif harfun satu huruf, walamun harfun dan lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Jadi kalau alif lam mim berarti itu sudah 30 pahalanya. Amun kita melanda kekanakan bulik manukan, maka setiap kali kita membulik itu kita sebenarnya membaca bagian-bagian daripada huruf Al-Quran yang pahalanya setiap satu huruf dibalas dengan 10. Ya umumnya kita tahu nang gitu kita merasa himu, merasa sepala. Nah kita kada hendak lagi nang lain.
nang disuruh Nabi kita itu hendak, yang disuruh Nabi kita mencita-cita, kita sudah di dalamnya. Yaitu tadi seseorang yang diberi oleh Allah Al-Quran, ya kadang itu tadi kan, kemudian dia membacanya ketika sembahyang siang malam dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Jadi satu cita-cita yang dianjurkan oleh Rasulullah kita sudah di dalamnya. Jadi kita tidak ada hendak apa-apa lagi, sudah sepala, sudah ini luar biasa, sudah kita dengan kehendak Allah tiba-tiba aja menjadi guru Al-Quran. Kan kehendak Allah lah. Ketika halus kita kada ada lagi terbersit sampai nanti itu. Tahu-tahu kita sekolah di sini. Yang sekolah di sini belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, bisa kemudian tiba-tiba aja dibantukan untuk belajar Al-Quran untuk kekanakan. Nah itu sesuatu yang luar biasa, yang kita sudah ada di dalam sesuatu itu disuruh oleh Nabi untuk mencita-citakannya. Jika nusugih lagi belum. Tapi kayaknya ini kayak minyak lawan banyu juga kada kau satu. Namunnya kita hendak sugih, kita tinggalkan nang aja, karena menyampaikan ilmu ditinggalkan, kita asik berusaha aja. Tapi karena Allah Ta'ala sugihkan juga perkataan dengan jalan yang hanya Allah tahu. Ada seorang kawan, dia itu juga tamatan Darussalam, itu berbanda lawan aku. Menjaganya, aku ini melihat menjaganya waktu dahulu guru-guru kita tuh susah-susah. Menjaganya wah ini guru-guru kita yang dahulu susah-susah, sugih-sugih. Disambatinya, salah satunya kayak guru sekumpul. Dahulu sidin rumah sederhana aja, mobil kada ada bisi, kendaraan kada ada bisi. Nah ada bisi sepeda ontel. Nah ini ketika kayak apa keadaan sidin tanpa sidin berusaha dengan berhikmat. Nah abuya gegosok lagi kayak itu juga. Rumah sidin sederhana, bisi sepedanya kada ada, apalagi kendaraan, apalagi mobil. Ada ini rumah sidin bagus, mobil sidin ada, majelis sidin ganal. Nah wajar aku mungkin karena sidin selalu ikhlas di dalam mengajarkan ilmu. Jadi fokus mengajari kekanakan aja, kehidupan seadanya aja, secukupnya. Akhirnya Allah Ta'ala yang mencukupkan sidin keberadaan. Ya ujar Guru Kholik. Guru Kholik itu yang biasa mengaji bila sebelum membaca maulid di sekumpul. Abdul Khalik akan sidin. Bilanya sebelum maulid malam Senin itu sidin mengajinya. Kami mengikuti sidin juga Alek. Sidin ketujuh di ke Alek mantap ya sidin. Sidin Abdul Khalik. Nah jadi dari sidin Allah Ta'ala itu mengutus
nabinya dan pewaris nabi yaitu ulama sesuai dengan keadaan zamannya. Ketika zaman itu orang bahagatan sihir, ahli sihir bahagatan waktu itu, maka Allah mengutus Nabi Musa dengan mukjizat yang mengalahkan ahli sihir. Ketika zaman Nabi Isa, waktu itu sangat berkembang pengobatan. Pengobatan waktu itu bahagatan ilmu tabib. Maka Allah mengutus Nabi Isa dengan mukjizat bisa menyembuhkan orang buta. Orang buta itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Sedangkan buta ini sampai ini kadang-kadang obatnya kalau menyembuhkan orang buta. Ada Nabi Isa, orang buta yang mulai lahir itu bisa Nabi Isa sembuhkan. Orang buta mulai lahir itu anunya ada dalam tubuh mata dagingnya kadang lensanya memang kadang sama sekali. Nah itu disembuhkan oleh Nabi Isa. Bahkan saking hebatnya Nabi Isa, jangankan yang sakit, yang mati kawan Nabi Isa menghidupkan. Nah ini mukjizat mengalahkan pada masa itu orang ahli tabib. Nah zaman Nabi Muhammad itu orang anggap itu bahagatan sa'ir. Ini bila sudah bersa'ir itu wah luar biasa, asik. Ini bahagatan bersahutan, berpantun. Nah bahasa kita berbalas pantun. Ada lomba-lombanya, festivalnya, festival pantun. Nah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini suatu bacaan biasa tapi kawan dilakukan. Nah ini artinya kalimatnya luar biasa, panjang pendeknya ada aturannya sehingga mengalahkan semuanya saja kewalahan mereka. Makanya Al-Quran itu kan susunannya bagus. Dan ke surah Al-Kahfi, bila ujungnya ada bila ujungnya nun mati berkataan. Susunannya luar biasa Al-Quran. Nah Al-Quran itu mengalahkan ahli sa'ir waktu itu. Nah ulama-ulamanya kayak itu juga udah khalik zaman Wali Songo pada waktu itu masyarakatnya jagoan bahagatan kesaktian. Kan zaman itu Gajah Mada, ya Prabu Siliwangi, Jakatingkir. Zaman itu Brahma Kumbara, malah lumpuh, ilmu sekat jiwa, memang kesaktian. Nah zaman itu orang bahagatan kesaktian. Maka Allah pun memberikan keramat kepada ulama-ulamanya, kepada wali-walinya, mengalahkan kesaktian mereka. Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kalijogo. Ada orang datang di hadapan Sunan Kalijogo menampilkan kesaktiannya. Nah, keris dipasangkan, dicocokkan ke awak, kebal, kata Pak, senjata ada tombak panah, kata dengan orang menghembusnya. Jadi itu Sunan Kalijogo, amunya aku kalau menembus kekebalan kami, kamu dari iman, satu Islam. Oke, ya karena kalian yakin dengan kesaktiannya,
bilanya ada menembus kesaktian aku ini berarti lebih hebat lagi, harus gugup Apollo-nya itu kan. Nah, udah seneng juga sini mana tangan kamu di higa Sunan Kalijogo duduk ada bani penuh bahagia bahuma. Nah, ada bani bahasa ya ada sabab banyak sedikit ambil sidin bani mana tangan kamu tangan di dua sidin tangan kobal di dalam ujung bani yang bahan dua sidin mencocok atau mendagang luka. Gua langsung kajian ke dalam kobal lagi. Nah, akhirnya orang itu pun beriman. Karena inya itu adalah kepala penyamun, kepala perampok, nama banyak anak buah. Jadi kayaknya beriman, masuk Islam, anak buah pun banyak juga masuk Islam. Nah, itu zaman dulu orang banyak jagoan. Nah, udah gue Khalid, ada weh ini orang bersusubihan. Nang jago ada payung lagi ini, nang payung susubi. Nang jago ini jadi sesuruhan aja orang susubi. Nah, jadi weh ini zaman susubihan. Nah, maka Allah akan memberikan kemuliaan, keramat kepada ulama-ulamanya, yaitu dengan kesugihan juga. Nah, amunnya sakamat bisa terbang, ini ada payung. Pesawat sudah sama magnet ada bang. Amunnya bisnis sakamat ini bisa bercakap-cakap jarak jauh. Ada lagi handphone ini canggih-canggih. Kadang bercakap-cakap lagi bahasa bapak video call. Dan jadi keramat orang alim, orang dewa ini adalah sugih. Maka kata usaha ada sugih. Itu wujud Google Khalid. Wujud katanya Allah alam. Nawamimun harfun dan mim satu huruf. Qawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Lain Tirmidzi. Dia bacanya Tirmidzi atau Tirmidzi. Bila membaca Tirmidzi lain. Dia ngangkat Abu Isa Muhammad bin Isa, ngangkat Imam Tirmidzi. Waqala dan berkata ia Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan lagi sahih. Ujar Imam At-Tirmidzi. Nah, jadi kesimpulannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ada dua golongan manusia yang kita itu diperintahkan, disarankan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk kita menginginkan sama dengan mereka, untuk kita menginginkan dapat nikmat juga seperti mereka. Yaitu apa? Yaitu orang yang berilmu pengetahuan, baik Al-Quran, baik ilmu-ilmu yang lain, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang sugih yang pemurah, orang sugih yang suka bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una وبفضلك وفتح لنا وقبلت لنا في ديننا. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن استنصر بهدى الله ولا تولنا ولا نسيرا ولا تجعلنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ولا إله إلا الله.